Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa'ada lil mu'minina fid dunyal izzah lima jahadu haqqa jihadi fi a'la'i kalimatihil azizah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika kita membaca sejarah, Islam pernah mengalami masa kejayaan. Di masa itu kaum muslimin memegang peranan. Dunia dari arah timur dan barat menaruh hormat pada Islam dan umatnya. Kaum muslimin menjadi orang-orang yang mulia, mempunyai izah, harga diri, penuh karomah dan siyadah, dinaungi oleh haluan Al-Quran dan As-Sunnah. Kehormatan para pemimpinnya tunduk dan hormat pada keputusan ulama. Dan ulamanya patut menjadi panutan. Rakyat hidup bahagia, sentosa dan sejahtera. Damai, tentram, lahir dan batin. Mendapatkan haknya sebagai rakyat, serta merasakan hidup aman dan penuh keadilan. Ahlu jimmah, non-muslim yang menetap di negeri Islam, hormat kepada kaum muslimin. Tunduk dan taat kepada hukum dan tatanan muamalah Islam. Tak seorang pun dari mereka yang berani mengangkat bahu dan wajahnya. Semua itu tinggal kenangan. Kini kaum muslimin hidup berada dalam kondisi yang terhinakan. Lemah di hampir seluruh sektor kehidupan. Semuanya terjadi tidak lain karena kita. Karena sebagian kaum muslimin telah jauh dari ajaran Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Toha ayat 124. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau bukan karena maksiat, kenapa iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau bukan karena maksiat, apa sebabnya Allah menumpahkan air dari langit, memuntahkannya ke bumi? Hingga mereka umat Nabi Nuh alaihissalam yang kafir dan durhaka itu tenggelam dan binasa, mati terkubur di dalam lumpur. Kalau bukan karena maksiat, lantas apa yang menyebabkan Allah hancurkan kaum Nabi Hud alaihissalam ditumpas habis tiada tersisa? Kalau bukan karena maksiat, kenapa kaum Tsamud harus menelan mentah-mentah azab yang sangat pedih? Kaumnya Nabi Lut pun hancur berkeping-keping karena maksiat. 7 kota hancur berantakan. Mereka diangkat setinggi-tingginya dan dibenturkan ke bumi, lantas dihujani bebatuan dari sijil. Negeri Fir'aun dilanda topan kencang, hama belalang, tersebarnya kutu, merajalelanya kodok, dan menyebarnya darah juga karena maksiat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, segala musibah yang menimpa, bencana yang melanda, kesulitan hidup yang menghimpit, kerusakan yang terjadi baik di alam maupun dalam tatanan kehidupan kita adalah diakibatkan karena kemaksiatan yang diremehkan akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41.
Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allakum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat maupun di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Karena ketidakadilan yang dipertontonkan, korupsi dan suap menyuap yang dibiarkan, peredaran narkoba, perzinahan dan pelacuran yang merajalela, perbuatan riba yang dipandang sebagai hal yang biasa, perbuatan hasad, iri hati, dengki, buruk sangka, dan bentuk kemaksiatan lainnya menjadi penyebab kehancuran, kenistaan, dan kebinasaan umat manusia. Sunatullah atau ketetapan Allah pasti berlaku sepanjang zaman atas manusia. Sunatullah pertama, barang siapa berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah secara kafah, ridha dan ikhlas dalam meniti jalannya, berbekal ilmu yang benar, niat yang kuat dan amal yang tepat, maka dialah yang akan menuai segala kebaikan, kemuliaan, kejayaan, dan kemenangan. Dan sunatullah yang kedua, barang siapa yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti tren dan gaya hidup jahiliyah, meninggalkan ilmu dan amal, pastilah menuai kehancuran, kekacauan, kenistaan, dan kebinasaan dimanapun mereka berada. Karena itu, tiada jalan yang pas untuk ditempuh, kecuali kembali ke jalan Allah dan Rasul-Nya. Kembali kepada kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada umatnya, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh pada keduanya, tidaklah kamu akan tersesat untuk selama-lamanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita segera bertobat dari segala kehilafan kita sebelum terlambat dan mengembalikan segala persoalan hidup yang kita hadapi pada ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis, agar di masa depan nanti kita hidup bahagia, sentosa, dan menjadi umat yang berjaya. Amin ya rabbal alamin. Billahi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.